apa saja dok mungkin tantangan yang pernah dialami selama dokter ada di posisi dokter saat ini? Ya memang, kalau sebagai, perempuan ya, itu memang tantangan terbesarnya adalah, membagi antara karir dan ibu rumah tangga, Betul. gitu Siap. ya. Karena itulah yang, apa namanya, selama ini bukan hambatan sih, saya rasa sih itu tantangan ya. Sehingga bagaimana kita bisa mengatasi, tantangan tersebut, jadi kita bisa berkarir juga dan keluarga juga terurus, Iya. gitu. Halo Sobat Jesilek, selamat datang di Jesilek Podcast. Sudah hadir bersama saya hari ini tamu yang sangat spesial, yaitu Kombes Pol Dr. Gigi Lisda Kanser, Master of Biotek. Selamat datang dok, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, siap. Sebelum kita mulai, mohon perkenalkan, mungkin dok berkenan untuk memperkenalkan diri secara singkat saja, baik posisi atau tugas saat ini, silahkan. Baik, terima kasih. Tadi sudah disebutkan ya nama saya, Lisda Kanser, lebih lengkapnya Komisaris Besar Polisi Dr. Gigi Lisda Kanser, Master of Bioteknologi. Siap. Sekarang saya, dinas di Pusdokes Polri dengan jabatan Kepala Bidang Kedokteran Forensik dan Kesehatan, Masyarakat. Siap. Baik dokter, selamat datang kembali Dokter Lisda di Jesilek. Siap, izin mungkin kita langsung saja ke pertanyaan pertama dokter. Jadi menurut riset kami, Dokter Lisda ini kan mengambil jalur pendidikan di kedokteran gigi UI, Iya. betul ya? Oke. Lalu mungkin apa dokter yang bisa diceritakan yang menginspirasi dokter untuk menjadi anggota Polri? Mungkin bisa diceritakan sedikit ke Sobat Jesilek terkait perjalanan karir Dokter Lisda. Oke, terima kasih. Saya memang kuliah di FKG UI ya. Siap. Jadi kenapa akhirnya setelah lulus kuliah saya mengambil, artinya terjun ke kepolisian ya. Pertama karena waktu saya kuliah itu, saya ikut namanya Menwa, Oke. Resimen Mahasiswa. Oh, Di situ kita berlatih gitu ya. Terus, dan saya melihat waktu itu banyak senior-senior saya ya di Menwa UI itu, setelah, selesai pendidikan, itu banyak yang ikut, apa ya namanya, sekolah perwira. oke. Sekolah perwira dari baik itu ada yang masuk TNI Polri ya. Saya lihat kok kayaknya bagus gitu, keren gitu. Akhirnya setelah saya lulus, FKG, kebetulan pas saya lulus, sebulan kemudian ada pengumuman untuk pembukaan SEPA-PK tersebut. Akhirnya saya ikut tes, mengikuti berbagai tes, akhirnya saya ditempatkanlah di, kepolisian. Kemudian saya ikut pendidikan, setelah itu ditempatkan di Sepolwan untuk pertamanya. Oh, siap. Berarti menikmati dok ya? Akhirnya menikmati Siap. ya. Oke. Kalau di Jesilek sendiri dok, jadi kan memang dokter ini juga sudah terlibat dalam banyak pelatihan Jesilek ya, sepertinya Iya. ya. Siap. Nah ini sudah cukup lama bekerja sama dengan Jesilek juga. Mungkin bisa diceritakan dokter bagaimana pengalamannya selama ini di Jesilek? Ya, cukup lama juga ya saya mengajar di Silek, kalau nggak salah itu mulai 2008. Jadi 2006 waktu itu saya jadi siswa dulu. Mhm. Jadi, apa namanya, Pesertanya. peserta. Siap. Jadi peserta pelatihan DVI pada saat itu. Nah 2006 itu waktu itu, trainernya masih gabung nih, tandem antara Indonesia dengan Australia. Australia. Nah begitu, sudah selesai tahun 2008, mulailah mungkin pihak AFP Australia melihat, wah sepertinya Indonesia nih sudah mumpuni nih untuk, mengajar Jadi sendiri ya. gitu ya. Akhirnya tahun 2008 kalau nggak salah pada saat itu, tim Australia hanya melihat, jadi diserahkan sepenuhnya untuk Indonesia sebagai trainernya itu tahun 2008 dan Australia hanya sebagai observer pada saat itu melihat. Nah setelah dilihat beberapa kali kita melakukan pelatihan gitu ya, Australia mungkin berpikir, "Oh sudah oke nih, sudah bagus." Setelah itu observernya juga udah nggak ada lagi gitu. Iya. Akhirnya diserahkan Dipercayakan. sepenuhnya Siap. kepada kita. Akhirnya Oke. sampai sekarang ini. Sudah lama sekali berarti dok. Sudah lama, berarti Karena sudah Jesilek itu 2004 baru. 2004 ya. Iya, jadi Kita mulai 2006. 2006 waktu itu saya Oh pesertanya. iya.
2008 sebenarnya kita sudah mulai tuh Oke, untuk berarti mandiri ya, artinya dipercayakan. sudah cukup lama berarti ya Cukup dengan lama. Jessica. Iya. Siap. Nah, berarti dari tahun 2008 berarti Iya. dok ya. Beberapa kali dokter juga diundang sebagai narasumber. Iya. Dan salah satunya adalah terkait giat kepemimpinan perempuan atau women leadership begitu Iya. dok ya, selain DVI juga. Dan giat ini juga dihadiri oleh perwakilan perempuan dari berbagai negara Iya. dan berada di posisi strategis masing-masing. Iya. Nah, apa saja dok mungkin tantangan yang pernah dialami selama dokter ada di posisi dokter saat ini, dan mungkin apa yang bisa dibagikan kepada rekan-rekan atau sobat Jessica yang sedang menonton mungkin, dan Iya. cara mengatasinya? Ya memang kalau sebagai perempuan ya, itu memang tantangan terbesarnya adalah membagi antara karir dan ibu rumah tangga gitu Iya. ya. Karena itulah yang apa namanya, selama ini bukan hambatan sih, saya rasa sih itu tantangan ya. Sehingga bagaimana kita bisa mengatasi tantangan tersebut, jadi kita bisa berkarir juga dan keluarga juga terurus Iya. gitu. Itu uniknya perempuan ya, Untuk yang dok? iya. Uniknya perempuan seperti itu. Iya. Mungkin selain itu ada lagi kah dok mungkin tantangannya? Tantangannya ya apa namanya, kalau di tempat kerja ya, itu biasanya ya ada juga sih misalnya laki-laki yang memandang, "Ah, perempuan kayaknya nggak mungkin," gitu. Iya. Jadi seperti apalagi saya kan di praktisi di bencana ya, di DVI ini. Nah, kalau saya berangkat misalnya ada bencana, terus kita berangkat nih ke tempat bencana, itu memang infrastruktur di sana kan tidak bisa memilih, "Oh, ini bagus untuk perempuan ini," Iya. enggak gitu ya. Tiba-tiba kita di sana, kondisinya seperti itu, ya mau nggak mau kita sebagai perempuan harus beradaptasi. Contoh seperti gempa Palu, itu kan di sana airnya nggak ada, listriknya nggak ada, rumah juga banyak yang rusak. Akhirnya kita tidur di tenda bareng dengan laki-laki. Nah itu kamar mandinya seperti apa? Nah itu jadi challenge sendiri, tantangan Iya. sendiri bagi kita perempuan. Tapi alhamdulillah kita bisalah menyesuaikan. Bagaimana dok cara mengatasi mungkin challenge-challenge itu untuk dokter sendiri bagaimana melihatnya? Melihat ini aja ya itu sih menurut saya sih jangan terlalu cengeng juga ya, Iya. bagaimana kita bisa survive gitu Iya. kan. Misalnya ada orang yang nggak bisa apa namanya, tidur di tenda gitu ya, akhirnya kita juga bisa membiasakan diri gitu. Oke. Terus Siap. kalau untuk tadi yang laki-laki melihat memandang remeh kita, ya kita perlihatkan bahwa kita juga bisa. Bisa. Gitu. Siap. Nah, untuk menurut dokter sendiri, seberapa penting pemahaman terkait gender awareness dan juga women support woman, dok? Gender awareness ya, iya kan kita nih sadar gitu ya, maksudnya wah memang ada perbedaan sih Iya. gitu ya. Misalnya kita lihat wah ya itu tadi ada apa pandangan dari laki-laki bahwa kita lemah ini. Memang ada perbedaan sih, di kantor saya juga melihat perbedaan. Ya seperti itu lagi tadi. Kemudian juga saya juga apa pernah ada gempa Turki kan ya. Iya. Mungkin Mbak Ais ngelihat gempa Turki waktu itu akan dikirim nih tim ke Turki gitu. Nah waktu itu saya juga diajak rapat kan. Terus saya bilang, "Nih perempuannya mana nih?" Gitu. Maksudnya arti kita siap, terus bilangnya, "Wah jangan dulu soalnya nanti di sana kita nggak tahu bagaimana perempuan akan survive di sana." Nah itu sebetulnya saya waduh tidak sesuai dengan ini kan. Iya. Artinya kan di situ ada perbedaan gitu. Padahal Betul. kita bisa saja ke Bisa. sana gitu kan, kita bisa. Artinya kita bisa beradaptasi lah, atau bagaimana kita bisa bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada gitu. Tapi akhirnya waktu itu nggak ada yang berangkat, Oh, oke. nggak ada yang berangkat. Ya itulah artinya kita melihat nih ada perbedaan memang. Padahal kan kita inginnya kesetaraan ya, tapi ini ada perbedaan gitu. Iya. Itu memang penting dok ya untuk digaungkan terus ya dok. Iya makanya Siap. itu. Mungkin sebagai penutup dok, apa pesan yang bisa dokter bagikan mungkin untuk menginspirasi perempuan-perempuan hebat yang saat ini sedang meniti karir, karena dokter sudah lama ya ada di bidang ini. Apa mungkin pesan yang bisa dibagikan ke para perempuan di bidang penegak hukum? Oke, kalau untuk perempuan nih ya dari pengalaman saya, yang pertama kalau kita mau maju gitu ya, mau maju yang pertama adalah kemauan. Kita mau nggak nih gitu ya. Ya tapi kalau misalnya kita kan kadang-kadang ada juga perempuan yang diperintah untuk ya misalnya kayak waktu saya sekolah ke luar negeri kan diperintah mau nggak gitu. Tapi pertamanya kita mau dulu apa enggak? Ya. Kalau kita nggak mau ya nggak bisa. Betul.
Nah, kedua setelah kita mau, kita harus mampu gitu. Jangan sampai kita mau tapi kita tidak punya ilmunya gitu. Iya. Tidak punya itu nanti percuma juga. Jadi, nah bagaimana supaya kita mampu? Tentunya kita banyak belajar, mengikuti pelatihan atau belajar kan sekarang kan Banyak baca lebih ya. enak ya, banyak channel tuh. Nah, setelah kita mampu dan saya menyadari bahwa ada networking. Itu networking penting banget. Apalagi Betul. kalau kita banyak teman, banyak informasi, banyak sharing itu ya. Iya. Yang penting networking. Kemudian yang terakhir support system. Ya terus terang saja kita perlu juga support system walaupun ini ya Iya. laki-laki aja kan support systemnya istri-istrinya gitu. Kalau kita juga harus ada support system gitu. Jadi kita tidak memungkiri bahwa kita perlu juga support system. Seperti itu sih yang Oke. di maintenance nih, empat ini aja nih. Kalau mau artinya maju atau berkarir lah. Luar biasa, dokter. Terima kasih. Terima Mungkin berarti yang bisa kita simpulkan juga dari dokter tadi, ingat ya, untuk Sobat Jselek semua yang ada di sini, untuk kalau mau maju berarti harus mau dulu Mau dulu. gitu, Ya, dan harus mampu setelahnya ya dok ya. setelahnya ya. Siap. Oke, terima kasih dokter atas waktu dan obrolan yang sangat inspiratif Terima ini. kasih. Ya, terima kasih juga untuk Sobat Jselek yang setia menyimak sampai akhir. Dan mungkin sampai bertemu di Jselek Podcast selanjutnya. Terima kasih.